saja dokter, monggo disampaikan materinya untuk para peserta kita. Orangnya bisa sedikit ikut. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, saya harapkan semua sehat, semua aman ya, semua stay at home. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ke pergi-pergi. Termasuk kalau mendapatkan informasi yang penting, nggak usah pergi-pergi, di rumah aja kita bisa langsung datang ke rumah ibu semua, bapak ibu semua. Kita yang datang, biasanya ibu yang datang ke kami, sekarang kami yang datang ke rumah bapak ibu melewati Zoom meeting pagi ini, webinar. Ya, mulai saja kita dengan slide pertama. Silakan, mohon slide-nya tampilkan. Ya, sambil mencari slide-nya yang belum ketemu. Ya, ya mungkin Bapak Ibu semua mungkin agak bingung ya dengan situasi sekarang ini, di mana sekitar 3 bulan terakhir dari bulan Maret, April, Mei, ya, sampai awal Juni ini, kami tidak melakukan tindakan-tindakan untuk prosedur ingin anak. Mengapa begitu? Karena masa pandemi ini memang suatu hal yang hal yang baru bagi kami. Mungkin bagi semua orang di dunia dan bagi semua klinik IVF di dunia adalah hal yang baru, di mana virus ini juga suatu virus yang baru, sehingga kami berusaha untuk play safe ya, bermain dengan aman. Artinya kami ingin Bapak dan Ibu semua datang ke sini sehat dan pulang sehat, dan pulang sehat dengan hamil, begitu ya. Tapi pada suatu ketika atau suatu saat di mana situasinya memang tidak bisa dikendalikan, karena kita tidak bisa mengetahui waktu di awal-awal pandemi itu kan, kita tidak mengetahui bagaimana mengendalikan virus tersebut, maka kita hentikan sementara pelayanan IVF di Rumah Sakit Sadewa ini, termasuk juga di rumah-rumah sakit yang lain. Nah, tidak hanya pelayanan IVF, tetapi juga pelayanan untuk laparoskopi maupun pelayanan untuk histeroskopi yang biasanya menyertai kondisi-kondisi tertentu pada pasien-pasien yang ingin anak, yang merupakan kondisi yang saya untuk persiapan melakukan bayi tabung, itu juga kami tunda. Gitu. Nah, sekarang slide-nya belum ada kan? Belum ada slide-nya. Ya. Oh ya, apakah suara saya tidak didengarkan dengan baik? Bapak Ibu semua. Bisa terdengar dengan baik. Suaranya bisa didengarkan dengan baik. Bisa didengarkan dengan baik. Suaranya terdengar jauh, Dok. Ya. Bisa terdengar jelas. Beberapa yang belum bisa terdengar jelas. Oke, apakah harus didekatkan? Tapi beberapa sudah sih, dokter.
sebentar lagi bisa kita lihat slide-nya. Kalau Bapak Ibu merasa saya kurang keras, boleh menuliskan di chat untuk minta saya lebih keras. Operator nggak usah panik, santai aja. Ya, sudah tampak jelas ya, Bapak Ibu semua yang di seberang sana. Kalau nggak jelas nanti ditulis di chat aja, belum muncul atau suara kurang jelas, bisa ditulis di chat ya. Ya, kita mulai. Saya ingin membahas tentang pelayanan program bimbingan anak selama pandemi COVID-19. Ini untuk menjawab keingintahuan Bapak Ibu semua, kok saya ditunda, kok saya di cancel dan sebagainya. Ya. Slide berikut. Ya, mungkin untuk awal kita kenalan dulu sama coronavirus disease ya, kemudian dengan COVID ya, dikasih angka 19 karena ditemukan di tahun 2019. Yang gejala-gejalanya adalah demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, pneumonia, dan mungkin sampai berat. Kemudian riwayat dengan kontak pada kasus yang terkonfirmasi COVID-19 atau pernah perjalanan ke daerah yang terkait bahwa terdapat kasus terkonfirmasi COVID-19. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan influenza biasa, tetapi berbedanya adalah pada influenza biasa tidak sampai pneumonia atau sesak napas berat ya. Pada COVID ini bisa sampai sesak napas berat. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya kita juga pernah pandemi ya, waktu itu SARS ya. Tapi kenapa kok tidak sehebat atau seheboh COVID-19 waktu itu? SARS belum banyak orang memakai media sosial. Jadi orang masih katakanlah masih ya kurang info gitu ya. Tetapi sekarang ketika sudah banyak info bisa masuk ke HP Bapak Ibu semua, malah jadi heboh. Gitu ya. Hebohnya bukan heboh khawatir atau heboh takut tertular, tapi heboh karena tidak menyukai di lockdown di rumah. Lanjut, Mas. Ya, ada prosedur operasi tertentu yang menyertai atau dilakukan sebelum prosedur IVF. Kita lihat misalnya prosedur histeroskopi. Apa itu histeroskopi? Histeroskopi adalah suatu prosedur diagnostik dan terapi dengan memasukkan alat. Kalau sudah ditutup ya masih kita bisa membaca. Saya bicara ke operator. Jadi prosedur ini digunakan untuk melihat kondisi patologis atau kondisi yang tidak normal pada vakum uteri atau ruang dalam dari sebuah rahim. Nah, prosedur ini sebenarnya kurang begitu menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ya, di mana pada saat histeroskopi itu kita menggunakan alat-alat atau instrumen yang membuat gelombang panas, dan gelombang panas ini akan menimbulkan gelembung udara. Sebenarnya gelembung udara ini cukup berbahaya kalau tidak diserap oleh cairan di sekitarnya, tetapi pada histeroskopi kita menggunakan cairan. Yang kita kerjakan di RSKIA Sadewa ini kita menggunakan cairan. Jadi gelembung itu akan terserap kembali oleh cairan di sekitarnya, sehingga terbentuknya aerosol itu akan minimal. Kalau kita tidak menggunakan cairan, maka aerosol itu akan terbentuk dengan banyak, maka itu akan berisiko terhadap penularan virus COVID.
Nah, aerosol itu sendiri apa sih sebenarnya? Baik. Ya, aerosol itu adalah suatu apa namanya? Jadi kalau cairan itu kemudian kalau dikecil-kecilkan, bagian yang kecil itu salah satunya adalah aerosol, di mana diameter ukurannya adalah kurang dari 5 mikrometer. Itu lebih kecil daripada droplet. Droplet itu masih bisa kita lihat ya kalau kita bicara, kemudian nyemprot-nyemprot gitu ya, kalau bicaranya terlalu bersemangat itu terus nyemprot-nyemprot gitu, itu droplet gitu ya. Itu besarnya lebih dari 5 mikrometer. Itu masih kadang-kadang masih bisa kita lihat karena lumayan besar. Nah, aerosol ini lebih berbahaya daripada droplet. Droplet juga bisa menyebarkan virus COVID-19. Tapi aerosol lebih berbahaya karena dia akan lebih mudah terbang, ya. Lebih mudah beredar di udara terbuka. Lebih mudah beredar di udara terbuka, ya. Jadi lebih mudah menyebar kemana-mana. Dan karena ringan, maka dia juga akan lebih jauh terbangnya. Jadi sekitar 6 feet itu, kalau sekitar 6 feet itu kalau meter 1,8 meter. Jadi makanya kita harus jaga jarak agar kita tidak terkena aerosol dari orang yang bicara dengan kita. Jadi ngomongnya harus keras-keras juga ya, kencang-kencang ya, teriak-teriak gitu. Ya. Kemudian kalau droplet, karena dia lebih besar, maka dia lebih berat. Dan jatuhnya atau sebarannya tidak akan seluas aerosol. Nah, begitu. Jadi, hal ini menjadi penting ketika suatu tindakan medis menghasilkan aerosol. Karena aerosol ini berbahaya, jauh berbahaya, lebih berbahaya daripada droplet, di mana nanti kalau kita melakukan suatu tindakan pasti di ruang tertutup ya, histeroskopi, laparoskopi, atau tindakan apapun, inseminasi, ovum pick up, apalagi embryo transfer itu di ruang tertutup dan tidak terlalu besar. Nah, kalau pasien itu atau mungkin pasien itu tidak melewati screening dengan benar dan kemudian dia katakanlah OTG gitu ya, OTG itu orang tanpa gejala, jadi dia terinfeksi virus tetapi tidak bergejala, itu bisa menyebarkan virus itu saat tindakan medis dikerjakan dalam rangka prosedur untuk IVF. Gitu. Nah, udah lanjut. Kok balik lagi terus. Nah, kemudian kalau prosedur laparoskopi bagaimana? Apakah sama dengan prosedur histeroskopi? Prosedur laparoskopi sebenarnya secara prinsip sama ya, kita akan menggunakan alat yang gunanya kita sebut dengan laparoskop, itu juga masuk ke dalam rongga tubuh, tetapi rongga tubuhnya adalah rongga perut, rongga abdomen. Nah, di dalam laparoskopi bedanya dengan histeroskopi, kita tidak menggunakan cairan, tetapi kita menggunakan gas. Ya, kalau menggunakan cairan seperti kita ketahui tadi, maka gelembung yang terbentuk itu akan diserap oleh cairan di sekitarnya. Nah, kalau pada laparoskopi, gelembung yang terbentuk, gelembung udara atau gas yang terbentuk tidak terserap oleh cairan di sekitarnya karena memang tidak memakai cairan. Maka ini akan menyebabkan adanya aerosolisasi ya. Tadi udara CO2 yang kita sebut atau karbon dioksida itu akan bercampur dengan cairan di dalam tubuh di sekitar usus, sekitar itu, dan kemudian menimbulkan aerosol. Permasalahan akan menjadi berawal. Permasalahannya berawal ketika terjadi kebocoran gas CO2 itu yang sebenarnya adalah suatu kewajaran, di mana kita akan misalnya mengganti alat, mengganti instrumen, di sana akan ada bocor dikit-dikit. Nah, itu mengandung aerosol yang mungkin bisa menyebarkan virus COVID-19 jika pasien itu seorang OTG. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran mengapa laparoskopi itu kita tunda. Ya. Kita tunda karena
ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Nah, masalah berikutnya adalah kalau kita menggunakan instrumen berenergi atau instrumen panas, misalnya kalau kita ada pasien endometriosis dan itu akan kita gosongkan ya, prosedurnya ada ablasi, digosongkan, maka itu juga akan membentuk smoke, ada asap. Asap ini juga sama berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Maka prosedur laparoskopi ini jauh lebih berisiko menularkan COVID-19 dibanding prosedur histeroskopi. Slide. Nah, kemudian pastilah ya kalau bapak, ibu-ibu semua dilakukan prosedur bedah, ya, itu pasti dibius, ya. Meskipun ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan pembiusan, histeroskopi ada juga yang tidak dilakukan pembiusan, bapak ibu. Tapi asal tahan sakit sih. Tapi jarang makanya. Kita tawarkan ke bapak ibu ya, bu, tahan sakit nggak? Gitu. Kalau nggak tahan sakit ya kita berikan prosedur pembiusan. Nah, prosedur pembiusan ini misalnya dengan prosedur general anesthesia atau yang disebut dengan dibius total, itu ya istilah ininya. Umumnya itu akan memasukkan instrumen ke dalam saluran pernapasan, ya, agar saluran pernapasan itu terjamin untuk tidak kolaps, ya, maka ditahan dengan memakai instrumen tersebut. Nah, prosedur ini akan menciptakan aerosol juga, ya, dan kita tahu bahwa virus itu menyerang saluran pernapasan. Ya. Nah, bayangkan kalau di perut aja bisa menyebabkan aerosol dan bisa menyebarkan penyakit COVID, apalagi di pusatnya atau sumbernya infeksi, nah itu akan lebih berbahaya lagi. Maka kita akan berpikir, dokter anestesia akan berpikir apa benar-benar pasien ini membutuhkan general anestesia ataukah bisa dengan anestesia yang sifatnya lokal saja. Nah itu akan dipertimbangkan oleh dokter anestesia berdasar atas lama operasi, keparahan penyakit, dan sebagainya. Slide. Nah, kemudian ada prosedur lagi yang untuk prosedur ingin anak. Ini bukan prosedur untuk bayi tabung, tapi prosedur inseminasi. Inseminasi adalah prosedur kita seperti membawa sperma ke dalam rongga rahim. Ya, sperma tidak kita, kalau senggama kita kan menaruh sperma itu ada di vagina, tapi kalau inseminasi sperma itu ada kita taruh dengan kateter ke dalam rongga rahim. Ya. Nah, apakah ini berpotensi untuk menularkan COVID-19? Ya. Prosedur ini sebenarnya tidak menimbulkan aerosol atau smoke, ya, seperti yang di laparoskopi. Ya, sebenarnya prosedur ini cukup aman, ya, tidak menyebarkan COVID. Namun sperma sendiri atau kita semen itu cairan ejakulatnya itu telah diketahui ternyata mengandung COVID-19 pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, maka pada pasien-pasien yang akan melakukan prosedur inseminasi pun kita harus screening untuk COVID-19 pula. Jadi penelitian terakhir memang menyebutkan bahwa sperma atau semen mengandung COVID-19 dan itu kan berarti kita harus waspada agar ibu hamil atau janin yang akan dikandungnya nanti tidak mengalami infeksi COVID-19. Gitu. Jadi bukan masalah prosedurnya, tetapi masalah spermanya itu sendiri apakah menularkan apa tidak. Slide ke depan itu ke belakang. Ya. Prosedur ovum pick up ataupun embryo transfer. Ya, kita sekarang sudah masuk ke IVF. Prosedur ini memakan waktu sekitar 2 minggu, ya, mulai stimulasi ovarium sampai embryo transfer. Itu paling tidak 2 minggu. Bisa mungkin lebih lama lagi. Nah, prosedur ini berarti kan 14 harian. Nah,
masa inkubasi COVID-19 ini sekitar 14 hari atau mungkin kurang, ya. Jadi biasanya kan kita tahu bahwa orang dari daerah merah gitu kemudian berpindah ke tempat lain yang masih daerah hijau atau daerah kuning, kemudian dia harus di karantina selama 14 hari, gunanya untuk melihat apakah selama 14 hari itu timbul sakit apa tidak. Nah, untuk itu maka kita juga harus berprinsip yang sama. Jadi screening harus memastikan bahwa pasangan tersebut bebas dari COVID-19. Ya. Kemudian karena prosedurnya sekitar 2 minggu atau lebih, maka paling tidak ada 2 kali pemeriksaan. 2 kali pemeriksaan agar setiap prosedur dilalui dengan aman. Ya. Dilalui dengan aman agar hasilnya akan lebih menjamin bahwa yang hamil kan ibu ya, ibunya itu sehat. Kita kan nggak ingin berpikir kejadian bahwa ibu kemudian hamil tapi kemudian terinfeksi virus dan terinfeksi virus oleh tindakan medis. Nah itu kan nggak benar ya. Bapak ibu terinfeksi virus oleh ketika jajan di pasar, nah itu monggo bapak ibu sendiri. Kalau biar nggak terinfeksi virus mungkin jajan kita mungkin akan lebih aman. Gitu. Itu Mbak Kendi menyetujuinya. Saya menyetujuinya. Ya. Ya, jadi harapan kami bahwa semua yang kita lakukan, tindakan medis yang kita lakukan untuk bapak dan ibu itu aman, gitu ya. Jangan sampai bapak dan ibu mendapatkan virus, terinfeksi virus, dan kami juga terinfeksi virus. Nah, itu ceritanya lebih parah lagi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, untuk itu setiap protokol, setiap prosedur yang dijalankan itu ada syarat-syarat untuk menjamin bahwa bapak dan ibu tidak terinfeksi virus. Namun apa yang terjadi jika saat prosedur teknologi reproduksi itu dijalani, kemudian bapak ibu terinfeksi? Ya, kan bisa tadi kan saya katakan lagi pas jajan di pasar kena, gitu ya, pasar Pranggan sekarang tutup, ya masih tutup ya pasar Pranggan. Ya, slide. Ya, ini mungkin alur diagram flowchart ya, alur untuk membantu kita memahami apa sih yang akan kemungkinan apa yang akan bisa timbul pada saat kita menjalani sebuah program bayi tabung. Ya. Pada awal yang sebelah kiri itu kita melihat bahwa di kotak biru ada triase kuesioner ya, itu seperti Mbak Kendi dan Mbak Rani dan Mbak Rahma di sana menanyai ibu segala macam. Dari pasar kok nggak bawa kita oleh-oleh? Enggak. Salah dong. Ya, kemudian kita harapkan sih Bapak dan Ibu ini ya jujur ya, biar sama-sama enak gitu, sama-sama enak. Jangan khawatir cuma 14 hari kok, misalnya Bapak dan Ibu misalnya pada kondisi tertentu kemudian harus dilakukan karantina cuma 14 hari, tidak lama. Jadi itu untuk sama-sama menjaga bahwa bapak dan ibu tidak terinfeksi dan ibu nanti hamil juga tidak dalam kondisi terinfeksi juga. Kemudian kalau nanti hijau, kotak yang berikutnya adalah kotak hijau yang atas itu, maka prosedur bisa dijalankan. Tapi kalau kuning itu membingungkan, itu harus dites lagi. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang di kami, itu ada modifikasinya. Kami melakukan tes untuk yang hijau maupun yang kuning. Jadi pengennya sih supaya keamanan dan kalau aman kita biasanya nyaman bekerjanya Bu. Jadi keamanan dan kenyamanan bekerja kami, kemudian rasa aman bagi bapak dan ibu juga bisa tercapai karena benar-benar negatif gitu ya, IgM maupun IgG-nya ya, tesnya benar-benar negatif, kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan prosedur ovarian stimulation, stimulasi ovarium gitu. Nah pada saat itu kemungkinan kan misalnya
negatif di awal, kemudian di tengah-tengah Bapak Ibu demam. Nah, untuk mencegah itu kita ini kan ulang lagi tes screening itu sekitar di hari ke-7 ya, Mas. Hari ke-7 untuk memastikan bahwa nanti ketika ovum pick up maupun embryo transfer semua aman. Ya. Ada ruginya dong, ada lah ya. Kalau misalnya nanti positif, berarti harus postpone, harus kita tunda. Ya. Padahal sudah suntikan sekitar hari ke-7 kan berarti suntikan berapa hari? Lima harian ya. Dari 5 hari suntikan ya lumayan juga itu. Tapi ya kembali lagi bahwa ini demi Bapak dan Ibu agar nanti mendapatkan hasil yang baik dan hamil tidak dengan sakit. Ya. Nah, ketika nanti sudah lanjut sampai OPU atau oocyte retrieval, kemudian di situ ada demam, kita hanya akan sampai di situ dulu, sampai ibu sudah sehat kembali. Nah, terus oocyte-nya apa? Oocyte nanti tetap diproses, kita jadikan embrio dan tadi sudah dikatakan akan di all freeze atau dibekukan semua, begitu. Dibekukan semua, nunggu ibu sehat, bapak juga sehat. Kenapa kok bapaknya jadi ikut-ikut? Ya kan tinggalnya serumah. Kalau ibunya aja terus bapaknya nggak diperiksa, nah terus nanti saling bolak-balik pingpong menularkan kan jadi repot, ya kan? Kalau bapak merasa, aku sudah diambil sperma, aku sudah jadi embrio, kapan aku diperiksa lagi? Nah kan tinggal saya semua. Gitu. Okay. Nah itu kemudian kalau ternyata ya tadi dipospon, ditunda untuk embrio transfernya, atau bahkan saya harapkan sih tidak sampai menunda oocyte retrieval ya. Tapi itu juga mungkin bisa terjadi pada suatu ketika bapak ibu demam tinggi banget gitu, kemudian ada gejala COVID-nya positif, kemudian dengan pneumonia, ya kalau udah dengan pneumonia kan kita apapun kondisinya, apapun penyebabnya, tindakan oocyte retrieval-nya kan tidak bisa dikerjakan. Ibu untuk bernapas saja susah gitu ya. Masa mau dilakukan pembiusan kan nggak bisa. Gitu. Jadi, itu terlepas dari COVID apa enggak. Itu terlepas dari COVID apa enggak, kalau kondisi ibunya kemudian drop banget, ya tentu saja dibius tidak mungkin. Itu masa kondisi sakit berat itu kemudian kita melakukan oocyte retrieval kan juga tidak bisa. Dan sampai kemudian embryo transfer. Jika semua prosedurnya hijau, semua bagus-bagus, itu yang kita harapkan begitu, maka kita bisa sampai ke embryo transfer. Nah, untuk itu, bagaimana sih kita caranya menjamin Bapak Ibu agar semua bisa hijau semua lampunya? Nah, stay at home, ya, stay safe at home, begitu. Selama prosedur ini, harapan saya tetap di rumah deh ya. Nah, pertanyaannya mungkin nanti hampir yakin ya bertanya, kalau dari luar kota gimana, yang dari zona merah gimana, nanti kita jawab nanti ya. Tapi jelas nanti ada apa namanya karantina dulu sampai 14 hari. Nah itu akan mungkin membuat Bapak dan Ibu tambah kos untuk stay di sini, mungkin tinggal di hotel di sini dan sebagainya, itu mungkin tambah. Tapi kita bahas nanti. Tapi prosedurnya mungkin akan seperti itu ya kalau berasal dari zona merah dan memang ada curigaan terhadap infeksi COVID. Tapi jangan khawatir, kalau lampunya hijau tetap kita akan kerjakan. Lanjut. Nah, kemudian ketika hamil itu apa yang terjadi pada perinatal? Nah ini bisa perinatal itu sudah dilahirkan bayi.
sudah lahir. Nah, ibu bisa saja nanti ketularan oleh orang yang lain, ya. Kemudian bisa bisa tertular juga dari rumah sakit misalnya, atau di klinik, ya, klinik salin misalnya seperti itu. Nah, mungkin kondisi ibunya sehat, tetapi ketika dia menyusui bayinya, maka dia akan menularkan virus itu kepada bayi. Ya. Nah, untuk yang seperti ini, maka biasanya nanti akan ada prosedur khusus atau protokol khusus pada ibu yang OTG, harus memakai APD yang standar agar tidak menularkan kepada bayinya. Oke, slide. Kenapa ada merah-merah di situ? Seleksi pasien operasi masa pandemi. Pertanyaan mungkin timbul ketika kemudian loh, aku terus kemudian kapan dioperasinya, gitu kan? Seleksi pasien, nanti habis slide ini ada seleksi pasien. Sebenarnya kenapa sih kita harus seleksi pasien masa pandemi ini? Atau tujuannya untuk melindungi pasien itu sendiri dan melindungi kami, petugas layanan kesehatan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada dampak-dampak atau risiko-risiko yang ditimbulkan oleh prosedur-prosedur medis, utamanya adalah laparoskopi. Histeroskopi mungkin juga ada sedikit ya. Nah, meminimalisasi risiko paparan virus yang timbul karena tindakan operatif. Nah, untuk itu, meskipun sudah dilakukan screening, okay, tetap aja kan yang namanya screening itu ada false positifnya, ada false negatifnya. Artinya apa? Bisa jadi dikatakan negatif, tetapi ternyata positif, kan ada seperti itu. Alat-alat yang digunakan untuk tes itu tidak ada yang 100% betul. Nah, untuk itu, maka petugas tetap harus melindungi diri dengan prosedur yang memenuhi standar. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat kami di Poli, kok sekarang sudah pakai face shield, udah pakai masker, udah pakai gown, udah pakai handscoon atau sarung tangan, itu memang standar ya untuk melindungi diri kami. Untuk kok kenapa harus melindungi? Ya kalau kami sakit, kami nggak bisa melayani Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, kalau sementara orang-orang kayak Mbak Candy itu kan orang-orang yang kalau sakit terus yang gantinya susah, digantikan oleh yang lain itu mungkin susah ya, digantikan cuma bisa pun dengan Mbak Rahma, digantikan oleh Mbak Rani. Tapi kalau tiga-tiganya sakit, waduh nggak ada yang bisa menggantikan, nanti harus di-training lagi untuk perawat atau bidan yang baru, itu kan butuh waktu. Apalagi saya kalau sakit ya repot. Kemudian prosedur pengamanan tambahan ya dan tindakan medis menyebabkan cost. Biaya tambahan. Ya, kita harus memakai alat-alat itu kan berarti nanti harus ada biaya tambahan karena alatnya harus dibeli, nggak bisa bikin sendiri. Kemudian pasien dapat tindakan tambahan untuk screening itu tadi ya. Jadi screeningnya 2 kali. Ya, untuk di sini masih memakai screening dengan rapid test, tetapi sebenarnya yang paling bagus ada screening dengan menggunakan swab, ya, karena itu PCR. Tapi PCR itu akan memakan waktu sekitar 3-4 hari ya. Itu kalau lagi nggak crowded, ya. Kalau bisa crowded, bisa lebih lagi. Ya. Lanjut. Nah, pasien seleksi untuk bayi tabung selama pandemi ini adalah tadi sebenarnya sudah diceritakan di protokol di awal. Itu tadi suaranya Mbak Rani kalau nggak salah. Ada pertimbangan namanya urgensi. Kita mengulang aja nih. Kita ulang bahwa usianya istri 35 tahun ke atas, cadangan sel telur rendah. Nah, kalau cadangan sel telur rendah biasanya nanti akan jadi low respon terhadap obat-obat yang diberikan. Kemudian pasien kanker yang akan melakukan kemoterapi atau radiasi, kemudian pasien endometriosis dengan derajat berat. Endometriosis termasuk lista coklat yang ukurannya besar. Untuk suami tadi azoosperma, kelainan sperma berat, kemudian pasiennya sudah melewati terapi hormon yang sudah disuntik-suntik gitu nggih. Nah, itu juga suntikannya juga mahal. Kemudian untuk sampai mendapatkan hasil yang bagus itu kan kalau tidak lepas dapatnya jadi bagus
harus segera kita tangani. Kalau enggak nanti jeblok lagi hasilnya. Gitu. Jadi momennya itu tidak bisa mudah diulang kembali pada kasus seperti itu. Lanjut. Ya, kami ada perkumpulan fertilisasi in vitro Indonesia yang kemudian memberikan rekomendasi. Sebenarnya sih sama yang seperti saya katakan tadi, ini cuma untuk memberi memberi gambaran bahwa support dari kolegium atau perhimpunan itu sudah ada, dan kita juga bekerja atas dasar itu, seperti yang kita lihat sekarang bahwa pelayanan fertilitas dapat kembali dilakukan, ya. Makanya saya memberikan paparan pada saat ini karena memang kita akan membuka kembali, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, ya, seperti tadi, hysteroskopi operatif untuk laparoskopi lebih daripada kasus gawat darurat dan urgent, ya. Kemudian setiap pasien yang akan melakukan tindakan harus dengan penapisan ketat atau screening ketat tadi sudah kita akan kerjakan. Kemudian setiap klinik mengurangi konsultasi langsung, itu juga sudah kita kerjakan, ya. Untuk yang hanya baru datang pertama, misalnya baru datang pertama, silakan pakai Zoom meeting dengan kami. Kemudian yang konsultasi hasil jadi sudah kita plan. Kemudian kalau saya sih sudah kemudian, ini kalau hasilnya bagus nanti obatnya begini, kalau hasilnya buruk obatnya begini, ada plan-plannya gitu. Jadi nanti kita Bapak Ibu tinggal mengikuti prosedur untuk pemeriksaan lab misalnya. Kemudian nanti sudah ada plan-nya, tinggal konsultasi online, hasil labnya nanti diberitahukan ke kami, kemudian nanti memilihkan terapi selanjutnya, dan itu tidak perlu ketemu. Yang perlu ketemu adalah harus USG, harus pemeriksaan fisik yang lain yang memang tidak mungkin kalau dilakukan dengan online. Lanjut. Ya, ini yang nomor 5, ya sudah terjadi seperti itu, OSG-nya dengan perjanjian. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat bahwa kita di Sadewa juga ada physical distancing, di mana Bapak Ibu nggak boleh duduk deket-deketan meskipun suami istri, ya, menyedihkan. Cuma saat di Sadewa aja, nanti setelah pulang dari Sadewa deket-deketan nggak masalah. Pengaturan posisi tempat duduk tadi di tempat praktek juga seperti itu. Kemudian saya dengan Anda juga ada jaraknya, itu tidak nyaman, betul. Saya juga tidak nyaman menerangkannya karena saya harus berteriak, setengah berteriak begitu. Kemudian kalau menerangkan USG juga agak sulit karena gambarnya kecil, jadi ya kita harus memahami situasinya seperti itu, ya. Kemudian pengaturan jadwal praktek juga kita sudah atur sedemikian rupa, ya. Kemudian pelayanan pada pasien yang terinfeksi itu SARS-CoV itu sama dengan COVID, itu harus dihentikan sampai pasiennya sembuh, itu juga sudah saya terangkan. Ya, kemudian jika ditemukan pasien dengan infeksi ini, maka semua akan disimpan beku. Tadi sudah, ya. Stimulasi ovarium juga dengan kehati-hatian seperti tadi untuk mencegah hiperstimulasi juga mencegah risiko untuk infeksi. Kemudian pakai pelindung APD yang standar. Nah, yang seringkali kita tidak bisa memakai APD yang bisa di reuse, bisa dicuci lagi misalnya kayak gitu. Masker itu sebagian besar tidak bisa di reuse, sehingga itu akan menyebabkan cost juga yang bisa lebih tinggi. Terutama masker yang N95 itu cukup mahal. Gitu. Ya. Tapi semua ini tetap dalam penelitian, nanti bisa sewaktu-waktu juga berganti prosedurnya, berganti kebijakannya. Nanti jika terjadi seperti itu, maka kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu perubahan apa yang akan terjadi, tidak kaget. Karena ya memang infeksi ini masih baru.
virusnya masih baru ditemukan, sifat-sifatnya juga belum diketahui dengan lebih dalam. Jadi kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan yang sekiranya tidak membuat pasien berisiko terhadap infeksi virus COVID dan juga tenaga medis. Begitu kira-kira, Pak Dedi, saya kira ini slide yang terakhir ya. Iya, Dok. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin bertanya, monggo silakan. Oke, kita buka sharing untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa dokter, langsung saja. Ini kita tidak akan sebutkan namanya, tetapi pertanyaannya adalah sebenarnya definisi mandul itu apa sih dokter? Karena ada yang mengatakan suami saya mandul, apakah bisa program dok? Atau istri saya mandul, apakah langsung IVF atau bisa inseminasi dokter? Mungkin bisa dijawab dulu untuk definisi mandul itu apa? Ya, itu istilah awam ya. Kalau kita memakai istilah tentang infertilitas, itu ada syaratnya sih. Jadi tidak serta-merta kemudian nggak punya anak, kemudian itu adalah mandul gitu ya. Syaratnya adalah syarat waktu. Waktunya ada 1 tahun. Menikah 1 tahun, belum punya anak, ya. Terus masih ada syarat lain. Terus berhubungan seksual secara teratur. Teraturnya itu bukan sebulan sekali, tapi seminggu 2 kali. Itu minimal. Jadi seminggu 2 kali. Nah kalau LDR-an, terus ketemunya kapan? Ketemunya sebulan sekali. Ya susah, itu nggak masuk kriteria sebenarnya. Ya. Nggak masuk kriteria. Nah, kemudian, jadi menikah selama 1 tahun, kemudian berhubungan seksual secara teratur seminggu 2 kali paling tidak, dan kemudian tidak mempunyai anak. Nah, itu maka kita sebut dengan infertil. Nah, ini kemudian harus berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan kejelasan sebenarnya yang bermasalah siapa, istrinya atau suaminya atau dua-duanya. Karena seringkali kita di masyarakat itu akan dijatuhkan stigmanya pada perempuan. Kalau perempuannya yang mandul, padahal belum tentu. Bisa jadi dari laki-laki juga mandul bisa. Maksudnya bukan mandul, bermasalah ya. Bermasalah bisa. Jadi secara epidemiologi itu akan sekitar 40% dari istri, sekitar 40% dari suami ya berkontribusi terhadap fertilitas. Itu kira-kira. Oke. Baik dokter, pertanyaan yang kedua, para pasien itu sudah IB 3 kali dokter. Kemudian apakah harus IVF atau harus pemeriksaan yang lain atau harus laparoskopi dulu dokter? Kemudian kalau sudah pernah PCR misalnya dia, oke, saya maju ke IVF, tapi saya sudah pernah PCR dokter, apakah saya perlu swab lagi atau cukup rapid aja? Oke. Jadi pasien, jadi 2 pertanyaan ya? Iya, ada 2 pertanyaan. 1 penanya tapi dengan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah sudah diseminasi selama 3 kali. Okay. Diseminasi selama 3 kali sudah belum satu. Ya. Mungkin kita perlu tahu dulu gejalanya apa. Gejalanya inseminasi itu apa? Apakah kita gagal dalam stimulasi, karena stimulasinya baik kita harus mendapatkan 2 atau 3 sel telur ya, untuk inseminasi. Yang bagus seperti itu, 2-3 sel telur matang. Ya. Inseminasi yang bagus seperti itu. Kemudian standar untuk inseminasi untuk suami juga harus ada. Maka kita kemudian lihat apa sih yang menyebabkan kegagalan. Kalau kita inseminasi kemudian hanya mendapatkan 1 sel telur aja yang matang, itu mungkin tidak atau kurang ya. Kalau dipakai standar 2 atau 3. Tetapi itu juga tidak pasti menentukan, oh aku cuma menghasilkan 1 sel telur kok, apakah kemudian tidak bisa hamil? Ya bisa. Tetapi akan menurunkan menurunkan angka kejadian kehamilannya. Gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan angka kejadian kehamilannya, ya kita pastikan saja dengan mempertemukan sel telur dan sperma itu di taman Petri atau di IVF itu. Ya. Kalau masalahnya 3 kali itu menjadi
akan menjadi ini. Yang kali keempat itu akan Bapak Ibu akan segobles apa atau segub apa. Harapannya itu akan seperti apa. Gitu. Kalau kemudian yang keempat itu malah bikin stres, ya sebenarnya tidak dikerjakan. Karena stres itu akan meningkatkan hormon-hormon yang kurang mendukung untuk kejadian kehamilan. Gitu. Kalau permasalahannya adalah menunda masuk IVF karena belum punya uang, itu ceritanya lain lagi. Ya. Karena kita melakukan satu prosedur yang sama berulang-ulang, kemudian ada semua itu kayak kita ujian berkali-kali itu gagal terus, kemudian kita akan mengulang ujian yang keempat dengan cara metode yang sama, itu apakah tidak membuat kecemasannya meningkat. Itu meningkat maka kegagalannya juga akan meningkat, karena setiap kita melakukan suatu tindakan untuk mencapai kehamilan itu kan mesti ada harapan. Ya begitu kira-kira. Untuk yang pertanyaan kedua, yang harus PCR. PCR. Sudah pernah, apakah LO dulu atau bagaimana dokter? Kemudian apakah sudah pernah PCR kemudian diulang untuk untuk laparoskopi kembali kita lihat permasalahannya ada di mana sih sebenarnya. Apakah tubanya itu benar-benar suatu tuba yang bagus apa tidak? Laparoskopi itu bisa menentukan tubanya itu benar bagus apa tidak, karena kita bisa melihatnya secara langsung. Sementara kalau kita menggunakan HSG, kita tidak melihatnya secara langsung karena itu adalah suatu imaging. Imaging itu kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi dengan menggunakan alat yang lain, yaitu dengan kontras dan kemudian dengan rosin. Kalau kita bisa melihat langsung, maka kita bisa mengetahui bahwa tubanya bagus, harusnya bagus. Nah, kemudian kalau pada PCO, kemudian memang ada keluhan sulit untuk stimulasi, maka kita bisa melakukan ovarian healing namanya dengan laparoskopi. Kemudian untuk pertanyaan PCR, jadi itu tidak seperti hepatitis atau ya HIV gitu ya. Jadi fluktuasinya itu cepat pada COVID itu seperti 14 hari itu adalah masa inkubasi, kemudian tidak dalam 14 hari itu tidak sakit, itu malah harus diperiksa lagi. Karena bisa jadi dalam setelah hari ke-14 infeksi muncul. Ya. Jadi gini, sekarang diperiksa untuk 14 hari ke depan. Okay. 14 hari ke depan. Apakah itu pasti 14 hari ke depan? Belum tentu. Ketika ini diperiksa, Anda negatif, tapi kemudian seminggu lagi, kemudian Anda terinfeksi. Gitu. Itu bisa kemudian hari ke-14 positif. Tetapi Anda belum menunjukkan gejala. Karena baru menunjukkan gejala setelah seminggu kemudian. Paham ya? Paham nggak? Paham sih dok. Gejalanya kita medis. Jadi inkubasinya itu adalah 14 hari. Jangan diperiksa sekarang, misalnya sekarang, kemudian ketika ditunggu 14 hari tidak sakit. Apakah itu benar-benar tidak sakit? Belum tentu. Karena Anda terinfeksi ketika Anda jajan di pasar pada seminggu setelah dilakukan PCR. Nah, seminggu setelah dilakukan PCR itu kemudian Anda, karena Anda tidak ada ya isolasi diri kan. Biasanya kalau PCR kemudian isolasi diri. Terus di rumah terus gitu. Jadi kalau PCR kemudian pergi tidak isolasi diri, nah kemudian misalnya ke pasar jajan seminggu setelah PCR dinyatakan negatif, maka Anda bisa terinfeksi. Nah setelah seminggu lagi kan berarti 2 minggu setelah pemeriksaan PCR kan. Kemudian Anda mengatakan, oh saya tidak sakit, saya baik-baik aja. Enggak bisa, karena nggak bisa dikatakan begitu, karena Anda sudah ke pasar ketemu orang banyak. Jadi itu harus diulang lagi. Akhirnya begitu. Jadi kalau nggak diulang tuh kalau Anda isolasi diri tidak ketemu orang. Selama 14 hari itu ya dok, baru nanti bisa dinyatakan benar-benar ya dok. Saya tidak terinfeksi. Oke dok. Kemudian dokter, ini PCO dok. Kebetulan pasien dokter banyak yang PCO, tidak head gitu ya dok. Semisalnya
dia hamil tetapi dengan riwayat PCO, itu dampaknya apa sih dok sebenarnya ke ibunya, ke janinnya, kemudian kalau terkena COVID, karena sekarang era COVID ya dok, itu bagaimana? Ya, PCO itu sebenarnya adalah beberapa peneliti mengatakan bahwa itu adalah awal dari sebuah diabetes mellitus, ya. Sakit gula, sakit diabetes. Tapi belum menunjukkan gejala suatu sakit gula, jadi masih awal. Nah, pada orang hamil ada suatu pemenuhan kebutuhan kalori. Kalori ini nanti akan disupport oleh gula, ya, atau glikogen. Kalau bahasa glukosa nanti akan disimpan jadi glikogen, ya. Jadi potnya. Nerangannya pertanyaan masih susah, ya. Pasiennya sudah pinter-pinter. Kalau bapak ibu makan minum manis, makanan manis itu dari glukosa. Nanti kalau disimpan di dalam tubuh namanya glikogen. Nah, pada orang hamil maka terjadi metabolisme glukosa glikogen yang besar karena kebutuhan janin untuk tumbuh besar itu butuh kalori, ya. Maka digunakanlah glikogen atau simpanan di dalam tubuh. Nah, kenapa pada orang normal tidak terjadi peningkatan gula darah di dalam pembuluh darahnya? Karena sistemnya bekerja dengan baik, di mana gula darah itu akan dilepas pelan-pelan atau dijaga tidak sampai naik. Jadi di situ ada pengaruh insulin juga untuk membawa gula darah itu ke dalam sel agar tidak membanjiri pembuluh darah. Kalau banjir di pembuluh darah dengan gula, maka nanti dampaknya bermacam-macam. Kemudian saya lupa, mau apa? Saya suka gitu ya, maaf. Nah, ketika gagal mengatur kadar gula darah di dalam darah karena permasalahan tertentu, bisa dari gen, bisa dari obesitas, okay? Karena kalau obesitas berarti kan banjir terus gulanya, sehingga jadi yang mengatur itu jadi kerepotan karena kebanjiran gula terus, karena suka makan, suka minum manis, jadi yang mengatur juga repotan. Tapi kalau genetik tidak, maksudnya karena ada yang mengatur, tetapi mengatur itu tidak mau bekerja, tidak bisa bekerja, ya karena masalah genetik. Nah, itu kemudian akan menyebabkan gula di dalam darah itu akan meningkat, terutama di akhir trimester ke-1 atau di awal trimester ke-2. Akhir trimester ke-1 itu berarti bulan ke akhir bulan. Anda masih bersama saya, kan? Ya. Tadi putusnya di mana ya? Saya akan mengulang putusnya itu. Jadi kembali lagi mungkin gini. Pada pasien PCOS nanti juga berisiko terhadap permasalahan di hormon tiroid, ya, karena pada PCOS yang terganggu adalah hormon insulin. Nanti gangguan pada hormon insulin juga ikut mempengaruhi peran hormon tiroid. Jadi saya juga sering kali memeriksa hormon tiroid pada pasien PCO. Jadi tadi pada pasien PCO risiko untuk hamil adalah dengan diabetes gestasional, juga ada pengaruh pada gangguan di hormon tiroid.
Dan program PCO tuh butuh waktu dan kesabaran ya dok ya untuk bisa sampai hamil atau gimana sih dok? Oh ya, protokol untuk PCO itu cukup panjang ya. Jadi kita akan memulai dengan melihat apakah saya pribadi akan melihat apakah ada masalah di hormon insulinnya, adakah insulin resistance, maka kita akan periksa hormon insulin dan gula darah puasa. Kemudian kita akan memulai untuk mengatur menstruasi. Kadang-kadang pada PCOS itu tidak muncul menstruasi atau amenorrhea, maka harus diatur dulu menstruasi. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat ovariumnya berkembang atau sel telurnya berkembang, karena pada PCO itu sel telurnya tidak berkembang. Jadi ini langkah yang ketiga kan, membuat sel telurnya berkembang. Nah, itu nanti kombinasi dari ketiganya, membuat masalah jadi ruwet, karena kemudian kita harus mengatur, misalnya kalau obes, karena insulinnya kemudian terganggu, kemudian ibu obes, kemudian kita harus turunkan obesitasnya, ya sampai ke wilayah tertentu, berat badan tertentu, dan ini sudah berat bagi pasien, sudah berat. Kemudian ditambah lagi harus kemudian meregulasi menstruasinya menjadi lebih teratur, baru kemudian kita bisa menstimulasi ovariumnya untuk menghasilkan sel telur yang matang. Itu nanti butuh waktu ya, tidak sekali dua kali hadir kemudian selesai, itu bisa berkali-kali siklus, gitu, berkali-kali siklus. Jadi tidak harus langsung ke bayi tabung, enggak, tapi itu dulu kita lewati itu dulu. Nah, baru kemudian kalau kemudian berhasil kita stimulasi, kemudian tubuhnya bagus, paten, kemudian hasil analisa spermanya relatif bagus, nanti bisa dilanjutkan dengan inseminasi. Yang berhasil inseminasi pun juga banyak, yang berhasil senggama terencana juga ada beberapa berhasil. Jadi tidak mesti harus IVF, itu kira-kira begitu. Cuma ya butuh kesabaran warga. Nah, menyambung yang tadi dokter katakan ya, kapan sih dok sebenarnya pasangan tersebut harus insen atau harus IVF, atau sebenarnya bisa aja sih untuk senggama terencana? Karena banyak sekali nih dok pertanyaan, suami saya astenoterato AMH dengan sekian, itu apa langsung IVF dok, atau langsung bisa insen, atau bisa dulu nih dok misalnya senggama terencana? Oh, ya ada ini Bu, ada standar ya. Standar itu bisa dari dokter obstin maupun dari dokter andrologi atau dokter urologi. Okay. Katakanlah asteno itu mau inseminasi juga susah. Asteno itu kan ya nggak dapat ada sperma yang bagus ya. Dan itu kan berarti mungkin harus pakai operasi, harus pakai biopsi untuk mendapatkan spermanya. Nah, sperma yang cuma dapatnya sedikit sekali itu nggak mungkin kita insenkan, nggak mungkin insen. Itu kalau di andrologi nanti mungkin ada webinar dengan dokter andrologi akan lebih jelas. Jadi ada yang menentukan baik dari obstin, SPOG konsultannya, atau dari androlog. Nah, sekarang dari saya aja, yang pasti kalau tubuhnya buntu, ya nggak bisa kita senggama terencana, nggak bisa kita inseminasi, ya buntu, mau ketemu di mana itu sel telur sama sperma, itu pasti kita lakukan bayi tabung. Tapi ada yang nawar, bisa nggak kalau tidak bayi tabung? Ya kita lihat dulu apa sebab kebuntuannya, gitu ya. Kalau sebab kebuntuannya itu suatu hal yang bisa kita perbaiki, mungkin bisa saya perbaiki dengan laparoskopi. Tapi kalau tidak bisa kita perbaiki, ya satu-satunya jalan adalah dengan bayi tabung. Nah, untuk bisa sampai kita bisa perbaiki apa tidak, nanti prosedur kita lihat dengan HSG, kemudian kita lihat laparoskopinya secara langsung. Nah, jadi tidak bisa menentukan bagus atau tidak, atau menjamin keberhasilannya dengan hanya HSG saja, tidak bisa. Kita lihat dulu dengan laparoskopi, kemudian kita buntunya itu di pangkal, ya akan sulit untuk kita perbaiki. Buntunya di ujung masih mungkin kita perbaiki. Kemudian tentang kondisi yang lain yang memang harus untuk bayi tabung adalah kondisi di mana usia itu sudah
meningkat, kemudian AMH-nya sangat rendah. Ya, mungkin AMH-nya itu tidak terkait dengan usia. Misalnya usia masih 30, tapi AMH-nya sudah 0,6, yaitu kita sarankan untuk bayi tabung. Mengapa? Karena pada pasien seperti ini, kita stimulasi, kita kasih obat dengan dosis rendah untuk inseminasi misalnya, atau segala terencana, itu sudah akan sulit sekali berhasil, maksudnya mendapatkan sel telur matang. Maka kita akan menstimulasi dengan dosis tertinggi. Nah, kalau mau dosis tertinggi seperti itu, kenapa enggak sekalian bayi tabung, karena kita bisa mendapatkan kepastian bahwa kita mendapatkan embrio. Gitu. Jadi dokter, karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 12:30, jadi kita stop pertanyaan, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti akan kita jawab melalui grup. Kemudian jika ada pertanyaan yang sulit, nanti kita tanyakan langsung ya dokter. Kemudian bagi teman-teman, jika membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi RSKI Asa Dewa di nomor WhatsApp kami. Dan izinkan saya dokter untuk membacakan hasil kesimpulan hari ini bahwa COVID-19 itu merupakan coronavirus disease yang ditemukan di tahun 2019 dan berbahaya ketika dia menyebabkan pneumonia. Kemudian laparoskopi itu bisa dilakukan, tetapi dengan urgensi tertentu dan memungkinkan adanya kebocoran karena memang adanya pergantian alat, sehingga jika pasien-pasien yang mungkin OTG atau tanpa gejala itu sangat berbahaya bagi para medis dan medisnya. Kemudian untuk program IB tidak berbahaya atau berpotensi menyebarkan COVID, tetapi menurut penelitian sperma itu dapat mengandung COVID sehingga memerlukan paling tidak rapid test ya dokter ya. Kemudian untuk IVF itu tetap memerlukan rapid sebanyak 2 kali pemeriksaan, kurang lebih 14 sampai seminggu sebelum dilakukannya stimulasi dan di hari ke-7 saat stimulasi. Kemudian untuk seleksi pasien-pasien urgensi terutama bayi tabung itu seperti usia lebih dari 35, kemudian AMH-nya kurang dari 1,2 dan suami pasca terapi hormon atau azoospermia. Dan tetap rekomendasi dari POGI itu untuk stimulasi ovarium, inseminasi, dan IVF tetap bisa dilakukan. Begitu dokter, terima kasih atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata. Selamat Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, dan bagi teman-teman jangan langsung list grup dulu karena kita akan tetap ada door prize. Karena kita ada 3 season, ini season pertama, masih ada 2 season, terutama untuk yang permasalahan pada suami, nanti akan ada dokter andrologi, kemudian masih ada 1 season lagi juga dengan psikologinya, sehingga tetap diikuti, siapa tahu nanti dapat door prize dan mohon mengisi untuk pesan dan kesannya atau untuk evaluasi pada hari ini. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.